اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغني أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ما رأينا العيسى حنان بسرى إلا إليك ما رأينا العيسى حنان بسرى إلا إليك والغمام قد أضلت والملا صلوا عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله صلاة وسلاما لرسول الله
محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة وقال الله تعالى أيضا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وفي رواية الترمذي ومسلمة صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Para bapak jamaah Masjid Al-Amin, ketua DKM, para pengurus masjid yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruntuk para guru Dewan Pengajar Kiai Haji Ustaz Ence Burhan, Kiai Haji Abi Halim, Al-Ustaz Habib Amri, Ustaz Baisuni, ma ta'anallahu fi tuli hayatihim. Mudah-mudahan semua guru-guru yang ngajar di Masjid Al-Amin ini semoga selalu diberkahkan dalam kehidupannya, dimudahkan dalam rizkinya, diluaskan dalam ilmunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah Masjid Al-Amin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma darajah, dan Allah pun akan memberikan tingkatan derajat demi derajat bagi orang yang memiliki ilmu. Pertama, dapat dipastikan orang yang berilmu itu harus beriman. Dan orang yang beriman itu diusahakan harus berilmu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan melalui sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud mentafsirkan utul ilma darajah itu derajat antara orang yang beribadah tidak memakai ilmu dengan orang yang ibadah memakai ilmu, itu beda selisihnya 500 tahun. Dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas 700 tahun. Makanya ada perbedaan, ada talib, ada jahil. Kalau jahil itu orang sudah enggak mau ngajar. Gimana? Enggak ada ilmu. Terus tidak mau belajar, itu jahil. Tidak mau mendengarkan Quran dan hadis dan para alim ulama. Tidak ada rasa cinta terhadap para alim ulama. Wala takun khamisan fatahlaka, berarti orang ini apa? Ada kebencian. Kalau tidak ada cinta, kalau enggak ada kebencian, biasa-biasa aja. Maka itu yang dinamakan jahil, orang yang bodoh. Tapi walaupun orang ini tidak pernah mondok dari kecil, sekolah SD, SMP, SMA, dari kuliahan S1 sampai S3 umum, tapi suka ikut pengajian, itu namanya thalibul ilmi, para pencari ilmu. Atau memang enggak pernah ngaji karena kesibukan, au mustami'an, mau mendengarkan. Setiap ada ulama, ada ustadz yang menyampaikan wahyu, yang menyampaikan hadis, dia mau mendengarkan, sami'na wa ta'ana. Oh, kalau begitu baik, saya akan sholat istiqomah tahajud, saya akan istiqomah baca Quran, saya akan istiqomah baca sholawat. Itu namanya thalib, orang-orang yang termasuk dalam kategori para pencari ilmu. Au muhibban, mau ngaji enggak keburu karena kesibukan, mau mendengarkan pun enggak keburu karena saking sibuk-sibuknya pekerjaan. Tapi dia ada rasa cinta sama ulama, ngaji enggak pernah.
mau mendengarkan pun karena sibuk, tapi ada rasa cinta begitu tinggi kepada ulama, itu pun termasuk thalibul ilmi, orang-orang para pencari ilmu. Makanya hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun bapak-bapak yang hadir di sini ada yang memang dari kecilnya pendidikan umum, tapi sholat tahajud tahu ilmunya, baca Quran tahu panjang pendeknya, baca sholawat rajin, sholat duha rajin, sedekah setiap hari, insya Allah bapak-bapak nanti di yaumil kiamah akan disatu bariskan dengan para ulama, dengan orang-orang yang ahli ilmu. Karena apa? Karena masuk dalam 4 itu, belajar, mendengarkan, dan mencintai. Imam Ghazali itu orang tuanya bukan ulama, bukan ustadz, penjual bulu domba. Karena ada rasa cinta sama ulama, hampir satu kota daerah di Iran, kota pedalaman Al-Ghazal, ya. Daerah pedalaman Teheran Al-Ghazal. Teheran itu ada nama kampung kecil nama Al-Ghazal. Satu kampung ngejual bulu domba. Setiap ada pengajian ikut. Ya Allah, mudah-mudahan nanti kalau saya punya anak pengen kayak ulama ini. Itu baru nikah. Terus ada kiai minta doanya, ya, ngasih kebaikan. Terus ada masjid alim mahabbah sampai puluhan kilo dalam sejarah. Apa yang terjadi? Istri istri Ahmad namanya kan Muhammad bin Ahmad. Lah hamil, lahirlah Al-Imam Ghazali Hujjatul Islam. Itu karena apa? Orang tua Imam Ghazali bukan ulama, bukan ustadz, hanya penjual bulu domba, tapi ada rasa cinta sama ulama, anaknya jadi ulama. Anaknya tidak jadi ulama, nanti cucu atau cicitnya atau saudaranya, asal ada rasa cinta kepada alim ulama. Walaupun dia tidak jadi ulama, insya Allah jadi pengusaha yang soleh. Jadi tentara yang soleh. Jadi pedagang yang soleh. Jadi pejabat yang soleh. Mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir di sini, kita semuanya nanti di yaumil kiamah disatukan dengan para alim ulama, disatukan dengan para orang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah di sini yang dibawa adalah kitab Ihya Ulumuddin, bab menerangkan tentang adabul muta'alim wal mu'allim. Jilidnya jilid 1, semuanya ada 5 jilid. Ada sarahnya Al-Muntakhaf, sarahnya 15 jilid. Setiap satu jilidnya tebalnya seperti ini. Kalau dijajarkan mungkin sama tingginya sama kita. Jadi ini matannya 5 jilid. Terus nanti ada sarahnya 15 jilid. Setiap satu jilid tebalnya seperti ini. Jadi saya enggak habis pikir kok orang bisa mengkritik Ihya Ulumuddin, karya terbesar Hujjatul Islam. Baik. Adab orang yang belajar dan orang yang mengajar. Pertama, orang yang belajar dan mengajar an-nadhafah, harus bersih. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Buniya ad-dinu ala nadhafah." Salah satu agama didirikan itu dengan kebersihan. Insyaallah yakin bapak-bapak sudah punya wudu. Karena tadi habis sholat subuh, masa mau sholat subuh enggak wudu? Punya wudu, mandi. Al-Imam Bukhari nulis 100.000 hadis. Beliau tawadu, padahal kata muridnya Imam Bukhari itu hafal 300.000 hadis. Itu 300.000 hadis yang beliau tulis itu mandi dulu dan sholat 2 rakaat. Terus yang 7.500 hadis lebih yang masuk ke daerah Asia itu pun sama, setiap satu hadis mandi dulu, wudu dulu dan sholat 2 rakaat. Karena kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bunya ad-din 'ala nadhafah." Agama itu didirikan dengan bersuci. Tidak akan sah sholatnya tatkala tidak bersuci dulu. Tidak akan sah wudu dan sholatnya tatkala tidak benar istinja. Baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah suci di sini ada 2. Ada suci zahir, ada suci batin. Suci zahir itu apa? Menghilangkan daripada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil berwudu, hadas besar hadus dengan mandi adus. Terus apa tatkala ilmu itu supaya masuk? Pertama,
Al-hikdu, ijalatul hikdu, hilangkan rasa unek-unek. Wal ghadab, hilangkan rasa benci. Wasyahwat, hilangkan rasa syahwat nafsu. Wal hasad, hilangkan rasa hasud. Hasud itu apa? Sirik sama orang. Senang melihat orang lain susah. Susah melihat orang lain senang. Orang yang hasud itu layasud, tidak akan pernah senang melihat orang lain senang. Orang yang hasud itu, kata Imam Ghazali, orang sama dengan tidak menerima takdir Allah yang Allah telah berikan kepada orang lain. Orang ini kaya, kenapa kita harus kesel? Memang Allah sudah takdirkan dia kaya. Orang ini memang ilmu agamanya jago, menguasai, memang Allah sudah takdirkan karena dia berusaha. Harusnya kita bersyukur. Baik. Wal kibar, orang yang belajar, orang yang mengajar tidak boleh ada sifat takabur dalam hati. Wal ujub, ujub itu menganehkan. Kok saya hebat ya? Itu ujub itu. Kok saya hebat? Kenapa saya bingung? Waduh, itu ujub itu. Kok saya enggak heran? Kok uang tuh enggak habis-habis? Enggak pernah dipakai, gimana mau habis? Itu ujub. Qarun, para bapak, inna qaruna fabago. Dulu itu orang soleh, tawadu, hafal kitab Taurat, wa Tauratu fi qalbihim wa kulluhum Taurat fi qalbihim. Qarun itu hafal seluruh isi Taurat ada di dalam dadanya. Miskin, fakir, tiap doa menangis, selalu meneteskan air mata. Namun apa yang terjadi? Qarun itu tidak keluar daripada agama, ajaran tauhid. Tapi inna qaruna fabago, tatkala dikasih kekayaan tidak lagi baca Taurat, sombong. Maka oleh karena itu Qarun bukan saja dia sombong dengan ilmunya, tapi Qarun sombong dengan apanya? Sombong dengan kekayaannya. Jadi apa syaratnya? Si thalib, para pencari ilmu, terus yang ngajar pun tidak boleh punya sifat kebencian. Maksudnya apa? Terutama ini yang mengajarnya nih. Kalau bisa seikhlas-ikhlas, jangan ada sentimen. Bersihkan hati, jangan ada kebencian. Contoh terhadap ustadz siapa, terhadap ulama siapa, buang itu, buang. Apalagi tatkala kita mengajarkan Quran, mengajarkan hadis, ada gibah, itu nggak boleh. Oh, si ini salah, si itu sesat, nggak boleh. Wal ghadab wasyahwat, dengan nafsu. Itu orang yang mengajar karena kebencian, karena syahwat, karena hasud, karena takabur, karena ujub, itu bagaikan kilabun najiyah, seperti orang, mohon maaf, menggonggong, seperti anjing yang menggonggong. Keluarnya memang Quran, keluarnya memang hadis, keluarnya memang perkataan sahabat, keluarnya memang asar daripada tabi'in, tapi di dalamnya untuk menyerang, untuk menjatuhkan orang-orang soleh. Maka na'udzubillah summa na'udzubillah, nanti di yaumil qiyamah apa yang dia sampaikan itu pahalnya akan dilemparkan ke wajahnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Intinya apa? Qalbun naqiyun, hati harus bersih. Satu. Yang kedua, terus yang dinamakan ilmu itu apa? Ilmu itu adalah innamal ilmul khasyah liqouli ta'ala innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang mempunyai ilmu itu orang apa? Orang yang mempunyai ilmu itu orang yang semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama itu apa? Ulama itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Bapak-bapak ini bisa masuk dalam kategori tingkatan alim ulama, walaupun bukan ulama. Contoh, dengar tentang neraka, nangis. Oh, masuk Pak itu, masuk. Dengar tentang surga, nangis. Para sahabat itu bukan ulama semua. Abu Bakar, kalau mau dibandingkan dengan hafalnya Abu Hurairah, jauh. Abu Hurairah itu hafalan hadisnya 5.585. Sedangkan Abu Bakar tidak sampai 100. Jauh gak? Tapi yang masuk surga duluan siapa? Abu Bakar. Karena apa? Kecintaan kepada baginda Rasulullah. Takut.
takutnya lebih takut daripada Abu Hurairah, takutnya lebih takut daripada Umar bin Khattab, takutnya lebih takut kepada Allah daripada Sayyidina Utsman, takutnya lebih takut daripada Sayyidina Ali. Saking takut-takutnya Abu Bakar Siddiq tidak mau memushafkan Al-Quran karena baginda Rasul tidak mencontohkan, saking takut-takutnya. Tapi Sayyidina Umar kan cerdas, pintar. Nanti kalau enggak ada mushaf, umat akhir zaman mau baca pakai apa Al-Quran? Subhanallah, alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya apa? Alla yatakabbaru 'alal ilmi fala yanalul ilma illa bitawadhu wa ilqau sam'a. Tidak akan masuk ilmu ke dalam otak dan ke dalam hati kita illa bitawadu, kecuali dengan merendahkan hati. Bapak-bapak kalau pengen tahu, ini nggak apa-apa, pakai boleh gak ngebongkar wali-wali yang terkenal zaman dulunya apa, nggak apa-apa, sampaikan buat motivasi. Bapak-bapak kalau pengen tahu, Fudail bin Iyad itu mantan perampok. Fudail bin Iyad dalam kitab Hikam, mantan perampok besar, kakap, tapi jadi ulama besar. Muridnya ratusan ribu, min auliyaillah, menjadi kekasih-kekasih Allah. Karena apa? Tatkala dia kembali kepada jalan agama Allah, dia belajar. Jadi preman dulu itu Pak ternyata bukan sekedar taubat, umur udah 40 tahun 50, dia mondok lagi gitu. Mondok pesantren, ke guru-guru, belajar, terus jadi ulama, jadi waliullah. 2. Ibnu Al-Mubarak 25 tahun jadi polisi Mesir, perwira polisi. Itu Ibnu Al-Mubarak terkenal suka main perempuan. Kalau ada perempuan cantik diliatin aja, kena pasti. Ibnu Al-Mubarak loh. Kalau ada, akhirnya apa? Dia keluar daripada kepolisian Mesir, dia belajar, datang ke guru-guru, diangkat oleh Allah jadi waliullah. Banyak. Terus siapa lagi di Syria itu? Yang disebut sultan, putra pangeran, ya. Mantan anak pangeran keluar dari istana, dia pergi ke hutan, belajar ilmu agama, datang ke pesantren-pesantren, jadi waliullah. Kenapa kok mereka begitu cepat? Yang mantan perampok dulunya, yang mantan pemain wanita, kok kenapa begitu cepat Allah angkat jadi ulama, jadi wali? Karena sami'na wa ata'na bitawaduhi. Tatkala guru menyampaikan, dia mendengarkan, dia ikuti, dan di dalam hatinya bahwa yang ada di depan saya itu jauh lebih pintar daripada saya. Makanya kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani diangkat menjadi wali kutub? Karena Syekh Abdul Qadir Jailani menganggap selain daripada beliau itu semuanya orang-orang yang mulia. Oleh karena itu, kenapa pihak Vatikan kok sampai bikin perpustakaan khusus di Vatikan Roma? Ada namanya ditulis Hujjatul Islam. Di dalamnya ada 150 kitab karangan Syekh Abdul Qadir Jailani yang diterjemahkan dengan bahasa Itali. Karena apa? Syekh Abdul Qadir Jailani pernah menyelamatkan nyawa seorang Nasrani dengan berkorban, mau menyembelih 40 kuda merah, hanya diambil jantungnya saja, diberikan kepada orang Nasrani yang kesehariannya membenci Syekh Abdul Qadir Jailani. Akhirnya orang Nasrani ini masuk Islam. Pendeta tahu sejarahnya, pada waktu pembakaran habis-habisan buku-buku sejarah Islam di Baghdad, kata pihak pendeta, kalau karangan Syekh Abdul Qadir Jailani jangan dibakar, satu pun jangan dibakar, karena pernah menyelamatkan satu orang Nasrani. Sampai tahun 2001 itu sampai sekarang diabadikan, dipatikan, ada namanya tulisan Hujjatul Islam. Enggak boleh ada yang datang, ada namanya Syekh Dr. Al-Fadil, 150 kitab diambil, diterjemahkan ke bahasa Turki, diterjemahkan ke bahasa Arab. Alhamdulillah sampai ke tangan saya 2 kitab. Makanya dalam kitab itu bitarjamatil Italia, diterjemahkan dari Quran hadis bahasa Italia ke bahasa Arab. Alhamdulillah, tarus binima saya punya kitabnya. Itu beda. Kalau tafsir Jalalain, qul
ya Muhammad. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani, qul ya Rasulullahil akram. Sampaikan wahai utusan Allah yang mulia itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus Imam Ghazali menceritakan ada pelajaran tatkala bi qissatil Khadir wa Musa alaihissalam. Wahai Musa yang punya ilmu di Bani Israil itu siapa? Anak saya. Itu bukan berarti sombong, memang bukti kan. Yang jadi nabi Taurat turun ke Nabi Musa. Yang diangkat menjadi nabi dan rasul adalah Nabi Musa. Namun Allah sampaikan ada yang lebih tinggi darimu. Langsung datanglah Nabi Musa itu di antara dua pertemuan laut, antara laut Roma dan laut Persia. Di situ bertemu dengan siapa? Nabiullah Khidir alaihi salam. Nabi Khidir alaihi salam itu salah satu nabi yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi Khidir itu hidup pada zaman dulu Raja Iskandar Dzulkarnain. Kok kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai panjangkan umur Nabi Khidir? Sebab Nabi Khidir pernah masuk ke Ma'ul Haya. Dalam tafsir Jalalain, orang siapa saja yang minum atau mandi dengan Ma'ul Haya, maka setiap 60 tahun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipanjangkan umurnya. Makanya lihat di dalam kitab Kutubus Sittah, Nabi Khidir itu setiap 60 tahun sekali itu mandi. Coba kalau ada di Cibinong ya, mandi terus kita. Udah 60 tahun ya udah wis. Mandi 18 tahun lagi, mandi 18 tahun lagi. Ya Allah, untung nggak ada di kita ya. Kalau ada bisa tiap hari kita ya. Masya Allah. Muda terus ya. Baik. Jangan sampai melenceng, kita lanjut. Yang selanjutnya, akhirnya Nabi Musa pengen belajar, ditolak. Makanya itu kebiasaan ulama-ulama di pesantren itu nggak langsung terima biasanya, Pak. Saya itu pernah datang mau pesantren Alfiyah ya, Alfiyah Juara Maknu di Cianjur. Mau mondok ya, ya Pak Kiai, diantar sama orang tua sama paman. Aduh, saya emang nggak bisa ngaji. Biasanya gitu dulu tuh, kalau di pesantren Salafio. Padahal 15 pohon ilmu saya itu lihat di rumahnya itu kitab dari bawah sampai ke atap, Pak. Ya Allah, ada fikih, ada berapa puluh kitab itu. Nahwu sorok. Aduh, saya emang nggak bisa ngaji. Bingung kita ya. Nggak bisa ngaji, kitabnya sampai atap itu ya. Nggak bisa ngaji saya mah ya paling ngaji tuturutan aja, parukunan gitu ya. Masya Allah. Terus ini pengen belajar katanya, pengen bareng. Supaya diterima gini aja. Pengen bareng-bareng belajar. Oh iya, kalau pengen bareng-bareng belajar saya terima. Itu ketawaduan dari orang-orang yang memang punya ilmu, yang semakin takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Khawatir kalau ngomong begini. Ya udah ngaji aja ke sini, di situ tuh itu kita tahu kan banyak. Udah ngaji aja. Itu bahasa sombong. Tapi karena untuk menjaga daripada sifat kesombongan, kalimat-kalimat yang disampaikan ada kalimat-kalimat rendah hati. Itu nggak apa-apa. Ya, rendah diri yang nggak boleh, tapi rendah hati itu boleh. Baik. Kata Nabi Khidir begini, innaka lan tastati' ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Wahai Musa, kalau bisa urungkan saja deh, gak usah belajar sama saya. Sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menahan sabar. Bagaimana kamu bisa sabar tatkala kamu malam tuhit bi khubra, belum bisa menguasai apa yang aku miliki? Maksudnya gimana? Kamu kan belum tahu karakter saya gitu. Ilmu yang aku sampaikan ini beda, kata Nabi Khidir. Kata Nabi Musa, insya Allah saya akan sabar. Sebab ilmu Nabi Khidir itu ilmu hakikat. Sedangkan ilmu Nabi Musa adalah ilmu syariat. Itu Pak banyak protes. Kalau kita enggak pakai iman, itu orang yang menggunakan ilmu hakikat. Ya Allah ya Karim. Enggak benar pasti. Pertama, ya udah ikut. Apa yang terjadi? Dipesan.
Fa in taba'tani fala tas'alni ala syai'. Nanti kalau kamu ikut bareng-bareng ya. Aku ajak kamu nih, kata Nabi Khidir. Kamu jangan banyak tanya ya. Pokoknya setiap kejadian apapun jangan banyak tanya, diam, kunci mulut. Hatta disalah kami dzikra, sehingga nanti aku akan ceritakan semua setelah beres perjalanan. Oh baik. Saya tidak akan banyak nanya. Masuk kapal, fa'akhraqaha. Diinjak itu papannya itu, diinjak lauhun aulahin dalam kasar jalan. Ditarik, dijebol itu. Tapi apa yang terjadi? Itu airnya enggak sampai ke atas. Protes. Itu kan ilmu syariat, bingung. Ya kita juga sih protes mungkin ya. Naik pesawat, dibuka pintu ya protes, ya terbang kita keluar. Itu sih bukan ilmu Nabi Khidir ya. Itu pembajak. Nah, wamuk ditogriku ahlaha. Wahai Nabi Khidir, kenapa kamu ini pecahkan papan, nanti penumpang akan tenggelam? Kan aku sudah ngomong, jangan banyak tanya. Oh iya lupa. Pit. Bahasa Sundanya pit. Yang kedua, udah mendarat, itu ada anak kecil di sebuah bangunan, umur 8 tahun, ganteng. Itu dikatakan anak kecil orang Roma, orang Eropa. Jadi lagi main-main umur 8, ganteng banget. Datang anak kecil. Pas dibenturkan dulu Pak. Jeprut aja palanya, berdarah belah. Setelah dibenturkan bawa pisau. Digodot. Pisahkan kepalanya. Aqatalta nafsan zakiyah, kata Nabi Musa. Kenapa engkau membunuh anak kecil yang tidak punya dosa? Kan katanya jangan banyak nanya. Cuma berat itu ya, berat. Mending kalau ada kambing disembelih ya. Ayam, udah ada makan bareng-bareng. Ini orang tenang. Kan banyak jangan, oh iya lupa. Udah kesel tuh. Udah. Terus apa lagi? Lihat ada bangun yang sudah doyong, udah nggak ada harganya. Itu langsung dipegang aja, langsung berdiri sendiri. Kata Nabi Musa, wahai Khidir, kamu ngapain capek-capek, itu rumah udah reot, rumah udah butut, ngapain kamu perbaiki? Kalau mau kamu minta upah aja sama di kampung ini. Kan saya udah ngomong. Kata siapa? Kata Nabi Khidir, fala tusahibni. Ya udah, hari ini kita jangan bareng-bareng lagi ya. Cuman sebelum kita berpisah, aku akan sampaikan kenapa aku hancurkan, aku rusak itu salah satu bagian daripada kapal. Fakanat, mohon maaf, sebab itu kapal milik 10 orang. Yang 10 orang ini adalah anak yatim, yang bapaknya itu sudah wafat dan mewariskan ini kapal. Tolong dijadikan usaha yang disebut syirkah. Jadi kapal ini bagus memang, terus nanti hasilnya dibagi buat 10 anak-anak yatim. Kenapa aku rusak? Karena jarak 20 kilo sudah menunggu perompak. Dan itu perompak punya kebiasaan akan mengambil perahu-perahu atau kapal-kapal yang bagus-bagus saja. Tapi kalau kapal yang cacat, yang rombek itu dilewat saja. Memang waktu itu Nabi Musa melihat ada perompak ini aja. Itu mah orang Somalia biasanya, orang mana gitu ya. Yang pakai kapal kecil ngelawan kapal Rusia, ya mati ya tuh. Dilewat. Oh iya. 2. Kenapa? Yang kedua, kenapa aku bunuh begitu sadis? Jadi Pak dihantam dulu, ketemu jepret, digodot. Ya. Langsung. Kalau enggak, ya udah. Nanti aku ceritakan. Tahu enggak? Itu memang pada waktu itu pas aqatalta nafsan zakiyah langsung di black. Kamu enggak percaya sini. Jadi dibuka ininya. Pas itu di dalam dadanya ada kafiron, cap kekafiran. Ada tulisan kafiron di dadanya. Maksudnya apa? Nanti kalau udah besar dia akan menjadi kafir dan akan merusak tatanan dunia. Allahu Akbar. Maka aku bunuh. Ketiga, kenapa aku perbaiki itu rumah yang sudah tidak berharga? Fakanat ligulamaini yatimaini. Sebab rumah ini milik 2 anak yatim yang di dalamnya kanzul lahuma. Ibu dan bapaknya memang sudah wafat,
ya, di dalamnya itu ada harta benda, ternyata pas dihitung kurang lebih 3 miliar. Jadi sengaja aku perbaiki, memang itu peninggalan harta bendanya itu nanti sudah dewasa bisa dinikmati oleh kedua anak yatim tersebut. Kata Nabi Khidir, fala tusahibni. Baik, kalau begitu kita berpisah hari ini. Ternyata kamu ilmu syariat dan aku ilmu hakikat. Sampai sekarang ada yang menggunakan ilmu Nabiullah Khidir alaihi salam. Ada itu. Ya. Contoh kecil aja. Gak usah disebutkan orangnya. Jadi waktu ada acara tahlilan di Bogor. Ada orang memang itu tempat enak posisi Pak. Orang itu duduk kayak gitu ya. Posisi enak. Makanannya di situ parsel, buah-buahan bekakak. Nah terus Pak Jedin saya tarik. Agak kesinggung tadinya. Pak Jedin pindah ke sini. Agak kesinggung. Oh, kok saya nggak dihargain padahal bekakak depan saya gitu. Dibawa ke tempat yang air aqua doang. Dia agak cemberut sama Pak Kiai. Tapi yang pakai sini, pindah aja Pak ke sini. Kesinggung tadi. Allah, 2 menit kemudian hancur itu kaca, buak aja ke bawah Pak. Andai kata tidak dipindahkan, maka parah itu luka-luka. Nah itu ada disebut ilmu Nabi Khidir. Tapi kalau nggak pecah, emang buat dia pakai buat saya gitu ya. Itu memang serakah. Itu seperti itu salah satu contoh kecilnya. Ya, ilmu Nabiullah Khidir. Nah, banyak kejadian-kejadian kayak gitu. Contoh di Jawa Timur itu banyak kayak gitu. Lagi maghrib ngegitar. Loh kok pakai ngegitar ya di teras? Dang. Oh ini gimana sih? Santrinya banyak, pengajiannya banyak. Kok main gitar? Maghrib. Pas dia sholat itu yang jadi imam kiainya. Itu nih ilmu Nabiullah. Ya tapi kita mah ilmu syariat saja. Nanti takut jadi fitnah. Pokoknya saya mah nanti juga sholat Jumat di Mekah gitu ya. Mimpi kali itu mah. Kita mah apa? Kita mah ilmu syariat aja. Baik. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya firman Allah yang terakhir, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Fas'alu ma'murun bihi. Begini Pak, ada bertanya, ada yang banyak nanya, yang nggak boleh banyak nanya. Itu kebiasaan Bani Israel. Itu Bani Israel pusing Nabi Musa dalam surat Al-Baqarah. Wahai Musa, itu nanti sapinya kuning muda, kuning tua. Nggak usah ditanya juga kali. Tapi kan Allah Maha Sabar, direkam dalam Al-Quran. Terus umurnya berapa tahun? Kira-kira umurnya 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun? Kira-kira larinya kencang atau lambat? Allahu Akbar. Ditanya itu buat membongkar kasus pembunuhan. Apa kata Nabi Musa? Wa inna insyaallahu lamuhtadun. Innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Insyaallah ini sapi bisa membongkar, bisa memberikan petunjuk siapa sebenar pembunuhnya, siapa pembunuh sebenarnya. Itu yang diambil lidahnya aja Pak. Disembeli sapinya, dikeplekkan ke mulutnya, kepluk aja. Siapa yang membunuh kamu? Ibnu Ammi, anak pamanku. Udah mati lagi. Ternyata yang membunuhnya anak pamannya sendiri. Nah, kalau bertanya boleh, ya. Walakin fima ya'danul muallim bis su'ali anhu fa ina su'ali amalam tabluk martabaka ila fahmiyat bumun. Terus seorang muallim enggak dikatakan hebat. Contoh, ada 100 pertanyaan, dijawab 100%. Enggak disebut hebat kata Imam Ghazali. Bahkan siapa Allahumma sholli ala Al-Imam Malik 80 pertanyaan yang dijawab cuma 20 pertanyaan. Al-Imam Syafi'i 18 pertanyaan dijawab cuma 10 pertanyaan. Makanya pas ditanya kenapa, padahal engkau itu pasti sanggup menjawabnya. Ada yang memang pantas untuk dijawab, ada yang memang pantas untuk tidak dijawab. Ada yang memang jawabannya aku diam pasakata,
ada memang jawabannya aku sampaikan. Jadi kalau misalkan la adri, waktu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ya Rasulullah, Uzairu nabi Allah awali Allah, ada yang nanya, ya Rasulullah, apakah Uzair itu nabi Allah atau kekasih Allah? Apa jawaban baginda Rasul? La adri, aku tidak tahu. Padahal tahu wahyu Allah bahwa Nabi Uzair itu termasuk 313 nabi. Itu baginda Rasul sering tatkala ditanya la adri. Contoh, ya Rasulullah, khairul buqa wa amsyarul buqa. Di manakah, seperti apakah yang sebaik-baiknya tempat dan seperti apakah tempatnya seburuk-buruknya tempat? Kata baginda Rasul, la adri, saya enggak tahu. Malaikat Jibril ngasih tahu. Malaikat Jibril ngasih tahu. Tetap la adri, saya enggak tahu. Ya Rasulullah, saya serius. Tempat yang paling baik itu apa dan tempat yang paling buruk itu apa? Kata malaikat Jibril, wa khairul buqa masajiduha wa syarrul buqa aswaquha. Tapi pas dengar la adri, langsung Allah ngasih tahu. Wa khairul buqa masajiduha wa syarrul buqa aswaquha. Pas Allah langsung ngasih tahu langsung. Wa khairul buqa masajiduha wa syarrul buqa aswaquha. Yang tempat paling terbaik adalah masjid, tempat paling buruk adalah pasar. Itu semuanya ketawaduan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah baginda Rasul keceplosan satu kali, ini fa'ilun dzalika goda. Orang-orang musyrik disuruh oleh orang-orang Yahudi ahli kitab supaya baginda Rasul menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi, menerangkan tentang kisah Raja Iskandar Dzulkarnain. Kata baginda Rasul, ini fa'ilun dzalika goda, nanti besok mau diceritakannya. Apa yang terjadi? Ditegur oleh Allah, 40 hari 40 malam enggak turun wahyu. Allah langsung illa ayasha rabbi, kalau mau bicara insya Allah. Jadi Pak, kalau di sekolahan teman ya, kalau teman kantor, kamu insya Allah, emang bener, emang gimana? Memang terus terang kalau insya Allah orang Indonesia itu kebanyakan bohongnya mungkin ya. Insya Allah mana nih? Insya Allah Indonesia apa insya Allah Arab? Ya gitu jadinya. Insya Allah. Saya nungguin dari pagi sampai jor mana nih orang. Masya Allah. Jadi jangan main-main ya. Insya Allah harus tepat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan kiparat majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.